Hello beloved people, kembali bersama saya Henny Kristianus dalam Inspirasi Live a Better Life. Saya ingin share buat teman-teman bagaimana supaya kita nggak jatuh dalam dosa yang sama, nggak hidup dalam dosa, bagaimana caranya keluar dan menang dari dosa. Saya banyak dapat kiriman pesan di IG, banyak anak-anak muda yang jatuh bangun, terutama dalam pacaran, semuanya rata-rata sudah terlanjur berhubungan sebelum sah masuk dalam pernikahan. Saya pengen banget semua dibebaskan keluar dan menang dari dosa yang selama ini membelenggu. Bagaimana caranya? Matius 26 ayat 41 bilang gini, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah." Bagaimana caranya supaya kita nggak jatuh dalam dosa yang sama? Saya mau kasih tahu bahwa pengenalan akan Tuhan itu nggak membuat kita kebal dosa. Nggak ada satu orang pun yang sudah menerima Kristus lalu kebal terhadap dosa. Pengenalan akan Kristus adalah sebuah kasih karunia. Kita nggak memilih, tapi kita dipilih. Untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sungguh-sungguh sebuah anugerah kasih karunia karena Tuhan yang memilih kita. Tapi untuk keputusan tidak hidup dalam dosa, sungguh-sungguh membutuhkan keputusan dan tekad kita yang kuat untuk mengasihi Tuhan dengan hidup kita dan keluar dari dosa yang telah membelenggu kita. Semua orang bisa jatuh, gak ada seorang pun yang kuat. Jangan mencobai diri sendiri. Bagaimana supaya kita menang atas dosa? Poin yang pertama adalah jauhi medan dosa. Jangan menciptakan peluang yang kamu tahu kamu bisa jatuh. Bagaimana caranya menghentikan kejadian yang sama berulang terus? Kamu pasti tahu kebiasaanmu. Kamu harus ubah kebiasaanmu. Jangan menciptakan peluang yang kamu tahu kamu pasti jatuh. Kamu nggak kuat untuk menghadapi itu. 1 Korintus 10 ayat 12 bilang gini, "Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh." Menjauhlah dari hal-hal yang membuat kita jatuh dalam dosa. Menjauhlah dari hal-hal yang membuat kita terus berbuat dosa. Kalau pacarmu yang terus membuat kamu jatuh dalam dosa, artinya kamu harus putus sama dia. Kecuali kamu dan pacarmu sepakat komitmen tidak berbuat dosa lagi. Caranya mudah untuk tidak terus jatuh dalam dosa, khususnya dalam masa pacaran. Jangan berdua-duaan di tempat gelap. Jangan pacaran di kamar. Jangan menciptakan momen peluang untuk jatuh. Contoh, anak muda waktu pergi pacaran, jaga cara berpakaianmu. Kalau kamu nggak mau diapa-apain, jangan pakai yang terlalu terbuka. Bagaimana mungkin pacarmu tidak melihat dan tidak jadi nafsu? Jangan menciptakan peluang. Menjauhlah dari teman-teman yang bisa menarik kamu jatuh ke lubang yang sama. Karena dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Pergaulan juga berpengaruh dalam keputusan kita. Jangan bergaul sama teman-teman yang kamu tahu pasti membuat kamu jatuh. Gak ada seorang pun kuat. Tuhan tuh mau dengan kesadaran penuh kita tuh menolak dosa. Kita menolak dosa bukan karena kita takut masuk neraka, tapi karena kita menghargai kasih karunia-Nya yang telah menyelamatkan kita. Pertobatan dan lahir baru adalah karya Roh Kudus dalam hidup kita. Di awal saya berkata bahwa itu kasih karunia, bukan kita yang memilih, tapi Dia yang memilih kita. Tapi untuk hidup dalam kebenaran, mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kita, dibutuhkan tekad yang kuat, keputusan hati kita untuk sungguh-sungguh meninggalkan dosa kita, metanoia, berbalik 180 derajat dari hidup kita yang lama, dari kebiasaan buruk kita, dan ikut Tuhan sungguh-sungguh. Roma 6 ayat 17 bilang gini, "Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu." Saya mau ingatkan bahwa pengenalan akan Tuhan tidak membuat kita kebal dosa. Pengenalan akan Tuhan adalah kasih karunia, tapi untuk hidup dalam kebenaran butuh tekad yang kuat. Dengan segenap hati kita mau mengikuti kebenaran. Bagaimana kita tidak jatuh dalam dosa? Yang berikut adalah berdoalah supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjauhkan apa yang tidak bisa kita tolak. Jangan heran setelah kamu berdoa, tiba-tiba pacarmu meninggalkan kamu. Banyak beberapa anak-anak muda yang cerita ke saya di IG bahwa ketika dia menyadari bahwa dia telah berbuat dosa dan
Ngajak pacarnya untuk hidup kudus ternyata susah. Pacarnya nggak mau dan bahkan dianggap, oh kamu tidak cinta lagi, oh kamu selingkuh. Dan kemudian ketika dia mengambil keputusan untuk tidak melayani nafsu pacarnya lagi, pacarnya memutuskan untuk meninggalkan dia, bahkan langsung jadian sama perempuan lain. Saya mau kasih tahu, bersyukurlah. Karena Tuhan menjawab doa kamu. Mungkin akan sulit bagi kamu untuk mutusin pacarmu karena kamu cinta. Bahkan mungkin sulit banget untuk kamu nolak kemauan dia, karena kamu pun akan dibangkitkan nafsu dan kamu jatuh lagi. Bersyukurlah kalau Tuhan menjauhkan apa yang nggak bisa kamu tolak. 2 Korintus 4 ayat 7 bilang gini, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Kita butuh kekuatan yang dari Tuhan untuk memampukan kita melawan setiap godaan yang datang dalam hidup kita. Bahkan di dalam doa Bapa kami, Matius 6 ayat 13, Yesus berkata begini, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Setiap hari kita harus berdoa minta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan menjauhkan kita dari segala pencobaan dan menjauhkan kita dari orang-orang yang jahat kepada kita. Hal lain yang harus kita hidupi supaya kita bisa menang atas dosa adalah kita harus bertumbuh secara rohani. Saya percaya kalau kita bertumbuh di dalam kerohanian kita, roh kita kuat, kita akan mampu menolak setiap godaan yang datang. Bagaimana caranya kita bertumbuh secara rohani? Yang pertama, kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan setiap hari dan belajarlah firman Tuhan. Sekedar tahu firman gak akan pernah mengubah. Tapi bagaimana kita bertumbuh? Belajar firman dan melakukan. Itu yang membuat kita bertumbuh. Gak gampang melakukan firman. Butuh ketaatan. Ketika firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada mereka yang menganiaya kamu. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Hal-hal itu gak mudah. Tapi kalau kamu taat, kamu melakukannya. Agama gak jadi munafik. Bukan hanya sekedar kedok aja. Tapi firman itu jadi hidup dalam hidup kamu. Kamu akan ngalamin banyak kemenangan dan itu yang bikin kamu dewasa. Ujian kepada imanmu akan membuat kamu jadi dewasa. Bagaimana kita bertumbuh? Selain datang kepada Tuhan setiap hari, melakukan firman Tuhan, kita juga perlu dikelilingi sama orang-orang yang bisa mementor kita, bersekutu dengan orang-orang percaya, supaya kita jadi orang Kristen yang sehat. Kita perlu dimentor, dimuridkan. Milikilah kesadaran yang penuh untuk menundukkan diri kepada Allah dan menjauhi kejahatan. Yakobus 4 ayat 7 bilang gini, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Roma 12 ayat 2 bilang gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pertumbuhan yang baik dalam kerohanian adalah ketika seseorang mulai menjadi dewasa dalam pengenalan akan Allah. Datanglah kepada Tuhan dengan satu pertanyaan, apa yang Tuhan mau untuk hidup saya? Fokuslah untuk menghidupi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Belajar mengerti kehendak Tuhan menciptakan kamu. Hiduplah berguna, kembangkan setiap talenta yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, dan hiduplah berdampak, berguna buat orang banyak. Ketika kamu hidup tidak untuk diri sendiri, tapi kamu hidup untuk orang banyak, ada sebuah tanggung jawab yang membuat kamu sadar bahwa kamu harus dewasa. Kamu harus menjaga hidupmu sendiri supaya kamu jadi teladan buat orang lain. Kamu akan hati-hati untuk tidak bertindak bodoh karena kamu sadar keputusanmu akan berdampak buat hidup banyak orang. Banyak hamba Tuhan hari-hari ini tidak jadi teladan. Tahu firman saja, pintar khotbah saja, tidak cukup. Tapi kita harus bertumbuh jadi dewasa. Kedewasaan yang utuh, mengasihi Tuhan atas kehendak kita sendiri. Tuhan mau kita mengasihi Dia dari kebebasan kehendak kita. Kita memilih mengasihi Dia dan hidup sungguh-sungguh melakukan firman-Nya, bukan karena paksaan. Kalau pengenalan akan Tuhan adalah kasih karunia, Dia yang memilih kita. Tapi untuk hidup mengasihi Tuhan, menolak dosa, hidup sungguh-sungguh dalam kehendak Tuhan, harus keluar dari kehendak bebas, yaitu keinginan hati kita sendiri untuk taat dan mengasihi Tuhan. Saya berdoa agar kalian menang.
Kalau hari ini engkau merasa hidupmu hancur, sudah terlanjur berbuat dosa, mungkin banyak anak-anak perempuan yang sudah tidak perawan. Kamu bertanya pada saya, apa masih ada yang mau, Kak? Saya mau bilang sama kamu, masih ada. Jangan sia-siakan masa mudamu, berbaliklah ke jalan yang benar, tinggalkan dosamu, jangan dekat-dekat dengan medan dosa lagi. Jadi kuatlah di dalam Tuhan dan kelilingi dirimu dengan orang-orang yang bisa membawa kamu ke tempat yang lebih baik. Jangan rusak hidupmu karena Tuhan mengasihi kamu. Live a better life.